Ini sekelumit cerita tentang pengakuan mengejutkan dari orang yang memandikan jenazah para jenderal korban penculikan dan pembunuhan komplotan Gerakan 30 September atau G30 SPKI. Seperti diketahui, ada 6 jenderal yang jadi korban penculikan dan pembunuhan komplotan Gerakan 30 September pimpinan Letkol Untung Syamsuri Komandan Batalion 1 Cakrabirawa pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965. 3 jenderal yakni Letjen Ahmad Yani, Maijen MT Haryono dan Brigjen Donald Ishak Panjaitan atau DI Panjaitan terbunuh di rumahnya masing-masing saat hendak diculik komplotan Gerakan 30 September. 3 jenderal lainnya yakni Maijen Suprapto, Maijen S. Parman dan Brigjen Sutoyo Siswomiharjo bisa diculik dalam keadaan hidup untuk kemudian dibawa ke daerah Lubang Buaya yang jadi basis kelompok G30 SPKI. Tapi di Lubang Buaya, ketiga jenderal yang diculik hidup-hidup itu pun dibunuh. 1 jenderal lainnya, yakni Jenderal Abdul Haris Nasution, berhasil selamat dari upaya penculikan, tapi salah satu ajudannya yaitu Letu Pierre Tendean dibawa komplotan penculik karena disangka Nasution. Pada akhirnya, Tendean juga dibunuh di Lubang Buaya bersama dengan 3 jenderal yang diculik hidup-hidup. Lalu, seluruh jenazah korban penculikan itu dimasukkan ke dalam sumur tua yang ada di sana sampai akhirnya ditemukan oleh pasukan RPKAD atas petunjuk seorang opsir polisi bernama Sukitman yang sempat dibawa komplotan penculik Brigjen Panjaitan ke Lubang Buaya. Sebelum dimakamkan, jenazah korban penculikan komplotan Gerakan 30 September itu divisum lalu dimandikan. Menurut Aminuddin Kasdi dalam buku Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional bagian 1. Rekonstruksi dalam perdebatan, ada informasi menarik tentang kondisi korban penculikan. Menurut Dr. Rubiono Kertapati, salah satu dokter di RSPAD yang memeriksa kondisi jenazah korban penculikan, jenazah itu tidak manusiawi. Keterangan Dr. Rubiono ini menurut Aminuddin Kasdi, sesuai dengan keterangan Mang Oon yang memandikan mayat yang menyatakan hal serupa. Di samping itu ada juga pengakuan dari Durmawal Ahmad, seorang perwira Angkatan Darat anak buah Brigjen Sutoyo yang sempat datang ke RSPAD untuk melihat kondisi jenazah atasannya itu. Juga pengakuan Durmawal Ahmad yang mencari petingginya, yaitu Brigjen Sutoyo Siswomiharjo. Dia hanya bisa mengenalinya karena rusaknya jenazah dari kaki yang tidak memiliki jempol atau ibu jari. Ini kira-kira mengenai masalah kondisi jenazah, tulis Aminuddin Kasdi dalam buku Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional bagian 1. Rekonstruksi dalam perdebatan. Kembali ke cerita Mang Oon. Menurut Aminuddin Kasdi dalam buku PKI Dalang dan Pelaku Kudeta G30S 1965, Mang Oon itu bernama Oon Sutarto. Dia yang memandikan jenazah para jenderal dengan ketiga pembantunya. Ketika itu, Mang Oon dan 3 pembantunya harus bekerja keras selama 5 jam, dari pukul 19 sampai selesai semua pukul 24 dengan jeda makan malam beberapa menit pada pukul 21 untuk memandikan jenazah korban penculikan dan pembunuhan komplotan Gerakan 30 September. Berdasarkan kesaksian Mang Oon, semua baju jenazah oleh Mang Oon digunting agar sabun yang diusapkan bisa merata ke seluruh lekuk-lekuk tubuh. Mang Oon bersaksi bahwa ia sama sekali tidak mengetahui siapa-siapa saja yang sedang ia mandikan. Oon hanya paham bahwa bau mereka sangatlah busuk. Kondisi mereka luar biasa mengenaskan. Setiap jasad terbungkus lumpur bercampur darah. Di sekujur tubuh mereka, terlihat bercak-bercak luka yang sangat besar. Ada bekas-bekas sayatan, bekas-bekas pukulan benda tajam, dan ada bekas tembakan, tulis Aminuddin Kasdi mengutip kesaksian Mang Oon orang yang memandikan jenazah para jenderal. Mang Oon sempat berpikir bahwa ketujuh jenazah itu betul-betul sulit dikenali, bahkan orang dekat mereka sekalipun. Demikian pula dengan istri Jenderal Suprapto. Oleh sebab sangat rusaknya kondisi jenazah suaminya, istri Maijen Suprapto kesulitan mengenali. Istri Jenderal Suprapto mengenali dari cincin kawin yang berada pada jari manis suaminya. Itulah yang diakui sebagai suaminya, yang tewas dibunuh secara kejam oleh komplotan G30 SPKI.
Lain lagi kesaksian sahabat Letu Pierre Tendean, kawan seangkatan Pierre Tendean di ATK yang sempat melihat langsung kondisi jenazah Pierre Tendean itu bernama Thomas. Dalam buku, Sang Patriot Kisah Seorang Pahlawan Revolusi, biografi resmi Pierre Tendean, yang disusun Abi Besman, Ivani Saktia, Irma Rahmania Dewi, Laricia Umboh, Neisa Ramadhani, Novirini Drivina dan Zii Sulastri, diceritakan, menurut kesaksian Thomas, salah seorang teman seangkatan Pierre di ATK, dia sempat datang ke kamar jenazah RSPAD tempat para jenderal dan Pierre diidentifikasi dan diperiksa luka-luka di tubuh mereka. Thomas mendapat kesempatan untuk melihat kondisi jenazah sahabatnya itu terakhir kalinya setelah dimandikan. Kamar jenazah waktu itu sudah sepi dan Thomas masuk diajak oleh Letu Tri Sutrisno yang juga lulusan ATK. Tri Sutrisno yang kelak jadi Panglima ABRI dan Wakil Presiden adalah seniornya Pierre Tendean di ATK. Thomas menyaksikan posisi Pierre Tendean dengan kedua tangan yang seperti memeluk guling dan yang paling mencolok adalah luka menganga di kepalanya. Thomas yakin, besar kemungkinan Pierre mengalami kekerasan di bagian kepala itu dari penggunaan bambu. Menurut Thomas, benturan atau poporan senjata sangatlah berbeda bentuk dan cirinya. Ciri 3 luka menganga di kepala Pierre Tendean sangat mirip dengan ciri luka karena bambu runcing daripada poporan senjata. Thomas meyakini bahwa mereka sudah mempersiapkan bambu runcing untuk dibawa ke lubang buaya dan digunakan untuk menyiksa para tawanan. Termasuk Pierre Tendean, saat itu juga muncul versi lain dari kekerasan yang dialami Pierre. Menurut Harian Berita Yuda pada tanggal 9 Oktober tahun 1965, dan belakangan menjadi catatan sejarah pegangan Orde Baru, penyiksaan terhadap Pierre Tendean sangat sadis. Buku, Sang Patriot Kisah Seorang Pahlawan Revolusi, biografi resmi Pierre Tendean, juga memuat pengakuan mengerikan para pembantai para jenderal di lubang buaya. Menurut buku tersebut, pengakuan pembantai para jenderal di lubang buaya ini berdasarkan kesaksian para pelaku yang terlibat dalam eksekusi para perwira TNI AD yang berhasil diculik dalam keadaan hidup-hidup di mahkamah militer luar biasa. Masih menurut buku tersebut, pada akhir November hingga awal Desember tahun 1965, Maijen Soeharto Pangkostrat ketika itu meminta wewenang Presiden Soekarno menggunakan Mahkamah Militer Luar Biasa, Mahmiluk, untuk memeriksa dan mengadili para tahanan yang dituduh telah terlibat dalam pemberontakan Gerakan 30 September. Kemudian, melalui Kepres nomor 375 tahun 1965. Lembaga ini diberi mandat untuk mengadili tokoh-tokoh yang dianggap mendalangi gerakan. Sebagai tempat pelaksanaan persidangan, dipilih gedung yang sekarang jadi Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, yang terletak di Jakarta Pusat. Mengutip buku, Sang Patriot Kisah Seorang Pahlawan Revolusi, biografi resmi Pierre Tendean, menurut pengakuan Mayor Udara Gatot Sukrisno di Mahmiluk. Setiba mereka di lubang buaya, Pierre dan Brigjen Jenderal Sutoyo dibawa ke rumah Pak Basar di dekat sumur. Gatot kemudian mengirim kurir ke Sentral Komando, Cenko, dengan pesan pemberitahuan bahwa jenderal-jenderal telah sampai di lubang buaya. Brigjen Suparjo waktu itu menjawab dengan mengirim surat yang berbunyi, "Bereskan." Mayor Gatot sebenarnya sudah meragukan tawanan yang memakai jaket biru dan celana panjang hijau adalah Jenderal Nasution. Sasaran yang mereka tuju. Di persidangan ia menyatakan ragu karena Pierre masih muda dan jelas bukan Jenderal Nasution. Saat Pierre diinterogasi oleh Gatot, saat itu Pierre mengaku hanyalah seseorang yang bertugas sebagai tukang genset di kediaman Jenderal Nasution. Kemudian Gatot sendiri yang pergi ke Cenko untuk memastikan nasib tawanan yang satu ini. Sementara itu, dalam buku Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 6, Jenderal Nasution menuliskan pengakuan anggota pasukan gerak cepat, PGT, Suprapto dan Suwandi, yang juga hadir di lokasi atau di kediaman Pak Basar, saat itu melihat kedatangan dua tawanan yakni Pierre Tendean dan Brigjen Sutoyo Siswomiharjo yang diikat kaki dan tangannya. Keduanya mendapatkan siksaan dengan kejam, kepala keduanya dipukul dengan benda tumpul, termasuk popor senapan, hingga muncul luka menganga. Menurut Suparno, anggota Pemuda Rakyat PKI, kedua tawanan tersebut saat datang masih sadar dan bisa berjalan sendiri. Lalu mereka ditempatkan di kamar piket. Di antara yang ikut menyiksa keempat perwira Angkatan Darat itu adalah Sukarelawati Gerwani.
Dari kamar piket inilah seharusnya Pierre melihat peristiwa penyiksaan jenderal-jenderal hingga gugur. Sebelum akhirnya dirinya juga menjadi korban penutup rangkaian pembunuhan itu. Sersan Mayor Bungkus, yang pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 bertugas sebagai penculik Maijen MT Haryono, menceritakan kembali kejadian pagi itu di Lubang Buaya. Bungkus mengaku menyaksikan seorang perwira muda yang diinterogasi di Lubang Buaya. Bungkus melihat luapan kemarahan para pemuda rakyat yang telah menyadari bahwa mereka telah salah menangkap orang selain sasaran sesungguhnya, yaitu Jenderal Nasution. Bungkus menjalani hukuman selama 33 tahun akibat terlibat gerakan 30 September. Ia baru dibebaskan tahun 1999 setelah mendapatkan gerasi dari Presiden Abdurrahman Wahid. Menurut buku Sang Patriot, Kisah Seorang Pahlawan Revolusi, biografi resmi Pierre Tendean, wajah Pierre Tendean yang bule menjadi penyebab kesadaran akan kekeliruan mereka tersebut. Sadar akan kesalahan yang telah keliru mengenali Pierre Tendean sebagai Jenderal Nasution membuat para penculik semakin marah. "Oh, ini si Londo yang mengaku aku Jenderal Nasution," teriak mereka histeris. Wajah kebarat-baratan itu jugalah yang membuat mereka semakin beringas. Londo keturunan penjajah tidak tahu diri, telah menjajah kita berpuluh-puluh tahun, membuat kita menderita, buru mereka dengan penuh nafsu kebencian sambil menghujani perwira muda tersebut, yang tidak lain adalah Pierre Tendean dengan pukulan-pukulan senjata. Bungkus juga sempat mendengar adanya beberapa ancaman penyiksaan kepada Pierre untuk memberitahukan posisi Nasution. Bungkus tidak mendengar jawaban Pierre, namun, dengan kemarahan massa seperti itu, apapun yang dikatakan Pierre Tendean tidak akan berpengaruh banyak terhadap nasibnya. Pernyataan Bungkus ini membuktikan bahwa penculik menyadari bahwa Pierre adalah korban salah culik. Tetapi tetap saja mereka bunuh sebagai tumbal kesalahan mereka. Salah seorang pelaku yang ikut menyiksa dan membunuh Pierre ialah Kodik, orang yang mengaku sebagai pegawai percetakan negara. Berdasarkan tulisan di harian Sinar Harapan, tanggal 9 Februari tahun 1965, Kodik ketika ditangkap polisi Kemres 9 Pesing di bawah pimpinan Ajun Komisaris Polisi Johan Arifin, mengakui dirinya telah mendapat pelatihan intensif sebelum malam tanggal 30 September. Bersama dua kawannya, Kodik mengaku melepaskan tembakan kepada Pierre Tendean yang sudah tidak berdaya dari jarak sekitar 2 meter. Anggota Cakrabirawa, Prajurit 1 Supandi, dalam kesaksiannya di Mahkamah Militer Luar Biasa mengaku bahwa dirinya telah melihat Pierre Tendean diperintahkan jongkok dan 4 kali ditembak dari belakang. Disinilah Pierre yang sudah kepayahan ambruk ke depan. Konon, ada pasukan pemberontak melihat Pierre masih bernapas, lalu salah seorang dari mereka menembak tepat di tengkuk Pierre yang menyebabkan sang ajudan tewas seketika itu juga. Menurut Komandan Cakrabirawa tadi, yang menarik pelatuk senjata dan mengakhiri hidup Pierre adalah seorang anggota pemuda rakyat bernama Robertus Jukardi. Keterangan berbeda disampaikan Gatot Sukrisno. Gatot yang baru kembali dari Sentral Komando, dan bertanya tentang orang yang disangka sebagai Jenderal Nasution, mendapat jawaban dari gerombolannya, sudah dibereskan. Masih menurut kesaksian Gatot, saat itu Pierre sudah diserahkan kepada Gerwani yang, menurutnya, sudah diberikan obat perangsang dan memang dilatih untuk melakukan penganiayaan seksual. Anggota Gerwani itu sudah dipersiapkan dan dilatih cukup lama. Bahkan ada yang sudah 6 bulan menjalani latihan di Lubang Buaya. Gatot berkata bahwa meskipun dirinya berpangkat lebih tinggi daripada Jahurup, pada saat itu keberadaan pasukan Cakrabirawa lebih memiliki kekuasaan sehingga Gatot kalah pengaruhnya dari Jahurup yang hanya berpangkat pembantu Letnan II. Menurut keterangan Gatot, Pierre lah yang paling gigih melawan. Dalam keadaan jatuh tersungkur, Pierre ditembak tengkuk belakang kepalanya oleh Jahurup karena Jahurup merasa bertanggung jawab atas kegagalan pasukan yang ia pimpin untuk mendapatkan Jenderal Nasution. Pierre Tendean dengan badan yang sudah berlumuran darah diseret ke sumur dan dimasukkan ke dalam sumur tua itu dengan tangan masih terikat ke belakang, dengan posisi kepala terlebih dahulu. Setelah Pierre dilempar masuk, mereka kembali memberondongkan tembakan ke dalam sumur tua sempit itu.